Jangan sok cantik kau, jangan sok paten. Sekarang, kamu sok paten mengatakan ajaran kasih. Mana tunjukkan ajaran kasihnya? Ada? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam Bang Zuma, ini Bang Zuma. Iya, salam juga. Salam Bang Blender dan teman-teman semuanya. Brili ini Kristen Syariat nih, Brili Kristen Syariat. Brili Kristen Syariat. Brili Syariat tetap aja Bang. Syariat atau makrifat nih Bang Blender? Aduh macam lah. Tapi tetap kan bau badan Marifat Kak. itu ilmunya sudah sampai ke Yesus, berarti Yesus itu adalah pelaku makrifat. Barang siapa yang melihat aku, dia sama seperti melihat Allah. Itu makrifat itu. Karena yang kamu dengarkan hanya Allah, yang kamu lihat hanyalah Allah, yang berbuat adalah Allah, yang berkata-kata adalah Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang berasal dari Dia, yaitu Bapa yang ada di dalam aku. Itu makrifat. Segala tindak tanduk Yesus itu tindak tanduk Tuhan. Tetapi dalam segi ilmu makrifat, beliau kata Al-Quran, inni ma'akum, aku bersama dengan kamu, aku bersama dengan kalian. Orang yang bersama dengan Allah, lisannya lisan Allah, penglihatannya penglihatan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, pekerjaannya pekerjaan Allah. Makanya dalam kaidah Islam, dalam Al-Quran surah Qaf dan juga Fussilat, Allah menyatakan apa? Aku lebih dekat kepadamu daripada kamu ke urat lehermu. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu lebih dekat ke kamu, lebih dekat ke urat lehermu daripada kamu sendiri. Bayangkan itu. Artinya pada hakikat kemanusiaan, yang berbicara adalah Tuhan, yang mendengar adalah Tuhan, semua-semuanya adalah Tuhan. Kita ini hanya makhluk pinjaman Tuhan. Yang mana yang punya kita? Tangan bukan punya kita, kaki bukan punya kita, mata bukan punya kita. Diri kita ini emang punya kita, beli di mana bro? Semua adalah punya Allah. Maka apa yang ada pada diri kita, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Apa kata Allah? Aku memperlihatkan kepada manusia yang berakal sehat tanda-tanda keberadaanku di segenap penjuru, dan aku menyatakan diriku pada diri mereka sendiri. Subhanallah. Jadi yang berbicara adalah Allah, yang mendengarkan adalah Allah seluruhnya. Maka tak ada unsur sedikit pun, sedetik pun, setitik pun di atas muka bumi ini yang lolos dari pengawasan Allah. Kenapa? Karena seluruhnya adalah Allah. Semuanya adalah Allah. Tak ada kemudian cakupan di luar daripada Allah. Tak ada yang lolos dari Allah. Semua adalah Allah. Nah ini ilmu makrifat. Tidak semua orang bisa. Kalau salah-salah ilmu makrifatnya bisa gila. Dan itu kajian khusus orang-orang dewasa yang waras. Kelasnya bukan di sini. Kalau mau kalau mau belajar makrifat samangku itu harus datang ke rumah, pakai bawa ketan 3 liter, telur buaya 2, kemudian telur ayam jantan 4, kemudian harus membawa bom-bom juga datang ke rumah dengan tali di leher. Dia datang hanya menggunakan sempak tanpa baju. Itu telur buaya. Itu syaratnya belajar makrifat samangku. Buaya darat. Buaya darat. Jadi bahas lupa Jopan. biar semangat lah Iya. Brili Buaya Darat. Ilmu Yesus itu ilmu makrifatnya. Ilmunya Yesus itu ilmu makrifatnya luar biasa. Abang host atau siapa nih? Nggak tahu Kak, lanjut Kak. Saya nggak DM kaya-kaya. Brili bagus sama Bang Juma ya diskusi, karena Brili menjas gini loh, Islam itu tukang kawin. Brili kan wanita kan, Islam tukang kawin, Islam bagus bahas itu. Mau Bang Juma, mau nggak?
Ya kok ketawa? Pokoknya aku nggak mau sama Bang Blender, soalnya Bang Blender istrinya boleh lebih dari satu alias 4. Nah, kan, betul kan? Itulah. Betul kan? Bagus bahas itu, mau. Ayo, biar supaya jangan ada pemikiran Brili itu Kristen tentang Islam. Wah, tukang kawin, yuk. Ya, bahas itu ya. Berani nggak? Nggak boleh menjudge saja, nggak boleh lah, harus ada data lah. Kalau cuma mengklaim aja, wah Islam itu tukang kawin, nggak siapapun bisa. Bang Blender, kan aku nggak bilang Islam tukang kawin, aku kan bilangnya aku nggak mau sama Bang Blender, soalnya istrinya lebih dari satu boleh. Aduh mah, bukan itu, kan betul kan? Lebih boleh dari satu, itu kan berarti kan mengkritik. Yalah, bahas itu aja, yuk, mau ya? Unlimited. Iya. Oke bang, lanjut bang. Boleh. Baik. Bang Suma 4 boleh. Nanti kalau ketemu ukti satu lagi, yang satu dicerai tambah lagi. Boleh lagi. Unlimited itu nggak cuma 4. Oke, baik. Saya bahas. Baik, jadi gini. Syarat menikah di Islam itu berat. Tidak mudah. Berat sekali menikah dalam Islam itu. Jadi kalau ada seorang suami pingin menikah lagi, ya menikah yang benar adalah menikah yang seizin dengan istri pertama. Itu kaidah Islam, bukan syahwat, bukan nafsu. Sedangkan manusia, pada diri manusia itu ada unsur kebinatangan. Maaf ya manusia-manusia, maaf. Ada unsur syahwat yang bahkan melebihi kemampuan manusia. Saya belum pernah melihat ada guguk nikah dengan guguk jantan. Jadi guguk jantan dengan guguk jantan, monyet jantan dengan monyet jantan, aku nggak pernah. Tapi manusia, kadang informasinya ada laki sama laki kawin. Kenapa bisa kayak begitu? Bukti cerminan bahwa kita manusia ini kalau tidak tertuntun, maka kita bisa hidup layaknya lebih dari binatang sekalipun. Itu fakta, itu real, terlepas apapun agamanya. Bisa Islam, bisa Kristen, bisa Hindu, bisa ateis. Kenapa? Karena manusia itu manusia yang makhluk yang super. Bayangan aja besi yang beribu ton bisa diterbangkan coba dari daerah ke daerah lain, pesawat terbang. Bayangkan itu. Kalau bukan karena manusia itu manusia super, maka dia tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Nah, dari unsur lain, ucoknya manusia juga itu ucok super. Dia bisa menembak apapun yang ada di depannya kalau dia lagi marah. Ini bahaya ini. Kalau tidak tertuntun, iya ya, hati-hati, jaga ucok, jangan sampai nakal. Iya mah, siapa yang bisa jamin? Sabar. Terlepas apapun agamanya, Nona, mau Islam mau Kristen, tapi satu hal yang ingin aku sampaikan sama Nona, agama yang melarang poligami itu sama dengan agama yang melegalkan persinahan. Itu mutlak diiyakan, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kenapa? Ada nggak yang bisa menjamin Islam atau Kristen, terlepas dari agama nih? Kita nggak bawa agama nih. Laki-laki nih maksud saya. Keluar dari rumah ucoknya tidak tegang di luar sana. Ada nggak yang bisa menjamin? Oh, suami aku setia karena dia Kristen. Gak ada cerita itu. Daging babi kalau sudah masuk ke dalam tubuh ditambah lagi guguk masuk, maka sperma laki-laki itu ngamuk sengamuk-ngamuknya di dalam. Cari cara pelampiasan. Tapi karena istri cuma satu, ketemu dengan teman kantor, ketemu dengan rekan kerja, ketemu dengan wanita di luar sana, kedip mata, ting. Yang wanitanya juga balas, ting. Apa yang terjadi? Dilarang nikah. Istri kudu sudah percaya suamiku tidak akan mungkin kawin lagi. Kawin, nikah memang enggak, tapi prot-prot. Siapa yang bisa menjamin? Itulah makanya saya katakan, Islam itu solusi daripada lu berzina. Karena kodrat laki-laki itu kudu cari wanita, maka kemudian lebih baik kamu nikah daripada haram. Tetapi kalau kamu bisa kemudian adil. Nih, izinkan saya yang bisa adil ya, Bang. Nah, itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu. Kata Al-Quran. Itu kata Al-Quran.
maka kamu tidak akan mungkin adil. Apa solusinya? Fawahida, fawahida, ma malakat seimanukum, fa in hibtum alla ta'dilu, kata Al-Quran. Akan tetapi jika engkau tidak bisa berlaku adil, maka solusinya buat Islam apa? Fawahida, maka cukup satu aja. Itu berat itu. Islam itu berat sekali. Bagaimana saya bisa menikah nih? Saya punya istri, saya sangat sayang sama dia. Aku izin sama beliau, Ibu, iya paman, bolehkah abangmu ini menikah lagi? Istriku mengatakan, boleh abang, boleh, silakan aja. Mulut nih, hati menangis, mulut, hati menangis. Yakin abang, nikahlah. Setiap gerangan rupanya perempuan itu ada ini bisa kenalanlah mereka. Kemudian singkat cerita, aku menikah. Ya nggak mungkin aku anggurin istri kedua. Malam pertama terjadi. Kira-kira sanggup gak aku membuat suasana hati bini pertama dengan bini istri yang kedua ini sekarang nih? Istri yang pertama dalam kamar yang sendiri, merenung, membayangkan kemudian ucok satu-satunya pemberian Tuhan itu akan dibagi. Kira-kira hatinya senang gak? Oleh, suamiku nikah lagi, hore. Gila berarti perempuan itu. Gila, kecuali ada hal-hal sensitif. Misalnya dia sakit atau ada sesuatu yang di luar daripada kodrat yang biasanya. Nah, sementara istri kedua guling sana, guling sini, salto sampai di plafon juga jungkir balik. Karena saking senangnya. Kira-kira adil nggak itu menurut pandangan Tuhan? Gak adil. Maka Al-Quran mengatakan, kalau gitu cukup satu. Maka sesungguhnya satu-satunya agama, secara agama, sekali lagi, secara agama, bukan secara naluri kemanusiaan, bukan secara nafsu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan cukup satu istri itu cuman Islam. Memang ada kelonggaran yang diberikan. Karena syahwatmu terlalu bajingan, daripada kau berzina, daripada kau bersundal, maka lebih baik kau menikah 1, 2, 3, atau 4. Kalau kamu bisa adil. Kalau tidak bisa adil, jangan mimpi pelanggaran, offside. Al-Quran mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Itu kaidah di Islam. Islam ya Al-Quran. Tidak bisa keluar dari Quran Islam itu. Kalau ada orang menikah cuma nafsunya doang, dia tidak menjalankan syariat Islam. Dia hanya menjalankan nafsunya saja, membungkus Islam. Rasulullah Muhammad SAW menikah bukan karena syahwat, bukan. Nah, ini yang diajarkan Islam, ini yang diajarkan Al-Quran. Kalau kamu tidak sanggup, maka saya pastikan kamu tidak sanggup, maka cukup satu. Jadi satu-satunya agama yang mengajarkan satu istri, ya Islam. Yang lainnya gimana solusinya? Ya zina. Sekarang saya seorang Kristen. Saya seorang Kristen. Istri saya namanya Brile. Saya dengan istri setia, suami istri. Saya nggak boleh nikah lagi. Tapi ada staf saya cantik. Betisnya itu, wow, keren kali. Urat-uratnya kelihatan, coy. Naik ke atas, pahanya diukur sampai 3 jengkal panjangnya itu. Mulusnya minta ampun, kayak mulusnya pahanya Pak Bom-Bom. Belum lagi pantatnya, wah, indah sekali pantatnya, kayak pantat kambing. Bibirnya kayak bibir kerah, matanya, wah, pokoknya cantik jelita. Tiap hari saya ketemu di kantor, tiap hari. Pagi Pak, pagi Nona. Hari ini masih bagus-bagusnya. Besok dia datang ke kantor pakai rok panjang memang, tapi belahannya sampai ke pusat. Gila bener ini cewek. Pertama masih berdoa, haleluya, 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 ya Tuhan, ya Bapa lindungilah mataku ini ya Bapa. Oh masih hari pertama. Hari kedua, oh, Bapak Uco sudah mulai keberatan, Pak Uco udah mulai marah. Ini gimana solusinya ini? Wah, masih kalau dalam kita Islam masih zikir-zikir tuh, masih berzikir, masih ini bla bla dan seterusnya. Tapi lama kemudian zikirnya hilang. Kenapa? Pulang ke rumah, yang diingat bukan kerjaan lagi. Yang diingat bibirnya si Uco tadi itu, bibirnya si stafnya tadi. Yang diingat cara ngomongnya si cewek tadi. Yang diingat
cara ngomong dan seterusnya cewek tadi. Oh, pokoknya dia berbicara dengan istrinya, bayangannya cuman cewek yang ada di kantornya tadi itu. Esok hari kemudian si cewek memberikan lampu hijau. Masuk ke kantor bawa berkas, masuk ke ruangan. Pagi Pak. Pagi Marta, masuk Marta. Makasih, ini berkasnya Pak yang kemarin. Ya udah. Misi ya Pak, tunggu dulu, duduk dulu Marta. Iya Pak, makasih. Marta di mana tinggal? Di Jalan Kote, Pak. Dengan siapa? Sendiri Pak. Oh, Bapak boleh nanti sesekali mampir ngopi? Iya boleh Pak. Tapi nggak apa-apa kan, nggak ada yang cemburu kan Marta? Iya nggak apa-apa Pak, nggak ada yang cemburu. Boleh dong saya istirahat? Boleh Bapak, boleh, silakan aja datang. Besok datang beneran. Datang beneran. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika tok berita bertamu, selamat siang Marta, siang Bapak. Oh, Marta sudah nggak pakai baju dinas lagi Pak. Dia sudah pakai baju daster. Ya udahlah. Bapak ada apa siang-siang gini? Ibu kebetulan ada acara arisan sama teman-temannya. Bapak lagi capek aja nunggu. Ya, mikir-mikir kesini aja. Ketemu Marta, iseng-iseng aja main. Bapak mau minum kopi? Boleh. Wah, kamarmu bagus juga ya Marta ya? Iya Pak. Lama-lama masuk. Pegang tangannya si Marta. Ih, tanganmu kok lentik kali. Bapak ada-ada aja. Jangan cuma tangan doang dong. Lama-lama. BH-nya itu nggak di dada lagi. BH jadi masker jadinya. Entah kemana-mana perginya. Itu yang terjadi kalau cukup satu istri. Apa yang terjadi kemudian? Terjadi prot. Si Ucok melemparkan lahar ganasnya. Ketebak. Habis itu pulang. Mandi, pulang. Ayah dari mana? Ayah dari jalan-jalan ngopi di sebelah sana. Oh ayah, ya pulang yuk ayah. Pulang ke rumah. Tak ada masalah, adem-adem aja. Nih, apa yang terjadi tuh? Terjadi nggak dalam kehidupan Kristen? Terjadi. Kalau di Islam boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. La taqrabuz zina. Nggak boleh di Islam. Maka solusinya, kalau sudah kepepet, halalkan. Apa itu? Nikah. Astagfirullah. Dosa nggak? Nggak dosa. Dan itu terjadi. Saudara Breli, saya ini orang yang kerja di salah satu BUMN. Saya seorang pemimpin unit. Saya kepala divisi. Staf saya banyak oten. Ketika mereka keluar dinas, keluar kantor, dinas daerah misalnya, saya tahu kelakuan mereka. Kalau hari libur atau ada pemget, mereka sama istrinya sama naik, wow, mesranya si istri dirangkul, dipegang tangannya, diciumnya, pret. Aku tengok dia, tahu itu. Kalau Bang Zuma gimana kalau Bang Zuma? Pak, jangan. Ibu, istri saya galak. Ya awas ya, lu nggak kerjain selesai tugas lu, ku tanya sama istrimu. Iya Pak, iya, besok selesai Pak. Jam berapa Pak? Jam 1. Laporanmu sudah harus ada di meja. Jam 7 pagi sudah ada Pak. Yang penting jangan ya Pak ya, jangan ngomong sama ibu. Itu kadang saya iseng tuh. Kalau ada staf saya datang bawa rincian pengajuan untuk cuti tahunan atau cuti Natal atau saya telepon. Ini siapa? Yonatan Pak. Panggil, suruh masuk ke ruangan. Nathan, kamu liburan kemana nih kok lama kali? Saya mau jenguk orang tua Pak. Jenguk orang tua atau seperti biasa? Hehehe, Bapak bisa aja. Masih muda Pak, mumpung. Maksud lo? Saya titip anak istri mertua. Habis itu saya pulang ke orang tua. Nah, kalau kau pulang ke orang tua ngapain? Masih rindu sama cinta pertama saya Pak, teman SMA dulu. Kampret tuh. Itu yang terjadi bro. Wallahi demi Allah, saya banyak menangani staf saya kasus perselingkuhan. Datang ke kantor ributan uang lembur. Uang lemburnya dicari. Ini kenapa? Kok ada apa kok itu ada perempuan di depan ruangan saya, ngapain? Bawa anak-anak kecil banyak kali. Istrinya si ini Pak, mau ngapain? Katanya suaminya nak kasih uang lembur. Cek per cek, saya selidiki berapa. Ternyata punya laki perempuan simpanan. Lemburnya itu dipakai bayar itu, ya Allah ya Karim. Artinya bahwa terlepas dari agama, Islam, Kristen, kelakuan orang-orang yang lebih mengutamakan syahwat itu sama doang.
Laki Islam, laki Kristen di belakang istri pekerjaannya sama doang. Bagi mereka yang tidak kemudian mencanangkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, celakanya kalau seorang suami yang mencari data di Bible cukup satu istri, itu nggak ada dalilnya, Cak Ayu. Jadi istri itu boleh aja melakukan apa-apa. Apalagi kalau seorang suami membaca kemudian dalil dalam kitab Amsal atau kitab Yehezkiel, suaminya membaca, seorang istri berkata, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi sebab suamiku pergi ke kantor kerja. Pening suami ini. Jadi ini yang diperhatikan istri saya setelah saya ke kantor. Ya udah, daripada istriku juga begitu, ya aku juga begitu dah. Tidak ada dalam Bible cukup satu istri, itu nggak ada. Tidak ada. Terkecuali kepada tokoh agama, imam, pelayan, itu cuma satu. Nah, satu satu sekte itu hanya ada beberapa pemimpin sinode. Nah, sinode ini yang boleh satu istri, yang lainnya boleh. Nah, kalau dia memimpin sinode hanya 3 bulan, 3 tahun, selama 3 tahun cukup satu istri. Selepas itu ada nggak perintah cukup satu istri? Nggak ada. Carikan saya dalil di Bible cukup satu istri. Tidak akan ada. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa orang-orang Kristen diwajibkan cukup satu istri, besok nih hari Ahad saya nikah lagi. Percaya deh. Kalau ada. Tapi itu tidak akan pernah ditemukan. Adapun mengatakan cukup satu istri, itu terjemahan sudah dibolak-balik. Terjemahan yang tidak sesuai dengan aslinya, bahasa aslinya. Jadi sekali lagi saya katakan, agama yang mengatakan cukup satu istri, itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Karena seorang laki-laki kalau sudah tidak tahan melihat teman-teman akrabnya di luar sana, pulang ke rumah, duduk dengan istri, baru juga makan, istri kentut, mulai turun rasa sayangnya. Begitu sudah makan, ngomong istrinya, iya ayah, gigi sudah nggak ada satu di depan, berkurang lagi rasa sayangnya. Melihat lagi istrinya, udah mulai keriput, udah mulai peot, perutnya udah gembung, matanya udah bola, bibirnya udah doler. Semuanya udah hancur. Begitu keluar kantor, laki-laki itu meskipun tua masih kuat. Semakin tua laki-laki itu semakin bagus itu ucoknya, urat-uratnya itu paten. Semakin tua semakin mantap laki-laki itu. Berbeda dengan perempuan, semakin tua semakin peot. Laki-laki beda, semakin tua ucoknya itu semakin kekar, semakin kokoh, berdiri siap siaga, tempur tanpa ada kemudian halangan. Iya, itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri. Kodrat laki-laki itu semakin tua, semakin keras, semakin tegang, semakin kokoh, semakin mencari mangsa yang tak akan kemudian bisa dikalahkan oleh siapapun. Itulah laki-laki. Itu fakta. Maka Tuhan memberikan kodrat untuk dia bercocok tanam kemana-mana. Maka Islam membawa solusi. Kalau Anda menua, suami juga menua, ucoknya juga menua, ya nggak apa-apa. Ini tidak. Wajahnya boleh loyo laki-laki itu. Wah, sudah jalan bungku. Mau kemana kek? Mau ke rumah tetangga, cuk. Jalannya sudah rentah. Bicara pun sudah terbata-bata. Tapi si Ucok, hai, Ucok itu tegang 220 volt. Bang Zuma izin. Tunggu dulu. Maka solusi dari Tuhan pencipta alam semesta yang lebih tahu tentang ciptaannya memberikan solusi. Boleh kemudian daripada dia berzina, boleh. Nah, kalau di Kristen gimana solusinya? Bos di Kristennya zina. Aku mau turun dulu. Gimana? Dilarang kawin katanya. Ya, dia lari. Dia mau periksa Kok lari? Kok lari? Sudah berat. Sudah berat. Dengerin dulu ya. Aku turun dulu. Kalau lama-lama ada Bang Zuma, nanti takut terpesona sama Bang Zuma aku. Iya. Terpesona ya itu hak wajib bisa. Terpesona itu
Itu sama Bang Zuma nanti nggak terpesona lagi sama Bang Blender. ya, gawat bah, mau kuliah nih. Tinggal sadar aja Brili, tinggal sadar aja. Kenapa takut, Brili? Hah? Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Zuma. Kayaknya aku turun dulu. Ini bahaya ini kalau sering sama Bang Zuma ini. Enggak, ini karena dengar rucok nih. Dengar rucok nih. Agak lino. Itulah pengaruh lama-lama sendiri, jalan sendiri Brili. Itulah pengaruh dengan rucok ya kan, berbeda dia. Itulah. Dengar rucok, dengar suara Bang Zuma. Ini harus turun ini bahaya. Loh, ya. Jadi udah jelas kan Brili kan? Udah jelas. Jangan ketika Brili punya pemahaman tentang Islam, ingat ya, apabila orang Islam melakukan sesuatu itu di luar aturan daripada Islam. Islam tidak mengajarkan, tidak mengaturkan seperti itu sesuai pemahaman Brili, tidak ya. Ada aturan-aturan di Islam. Jadi jangan salahkan agama atau ajarannya. Kalaupun ada orang melakukan seperti itu, salahkan oknumnya, bukan agamanya. Paham? Paham Brili? Paham, jadi aku salahkan Islam itu, ya betul. Salahkan. Abang pula disalahkan. Aku salahkan Bang Blender berarti. Loh, kok abang pula disalahkan? Bang Ju malah salah, enak aja. Bang Ju malah salah. Udah jelas kan Brili kan? Udah jelas. Jadi apa lagi gak asadu? Asadu. Lagi. Ya. Biar tonton apa lagi? Wah. Asadu. Ntar dulu. Enggak, aku nunggu dijemput sama Bang Zuma aja. On cam lu. Coba biar tengok Bang Zuma. On cam lu. Biar tengok Bang Zuma. Enggak, aku nggak on cam kalau Bang Zuma nggak on cam. Ya on cam juga nggak apa-apa, sama-sama on cam. Asadu. Udah gitu Bang Zumanya kan on cam. Udah Bang Zuma on cam. Langsung Bang Blender bilang sah seperangkat alat. Oh nggak bisa, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Kurang ajar kok jadi gini. Ya enggak, dia mau on cam, Brili mau on cam. Ya kan mana tahu mendapatkan hidayah, mana tahu ya kan. Hijab udah ada, Al-Quran sudah ada, apalagi hijab udah ada. Coba Brili biar ditengok bagaimana Brili nggak pakai hijab, coba tengok nanti. Aduh, jauh berbeda lah. Coba. Hijabnya lagi di laundry Bang. Lo di laundry ya, baru pakai kemarin aja, pakai. Masak laundry cuma satu berarti. Hijabnya cuma satu. Coba kalau Brili nggak nampak outennya. Beda sama Gata, peta. Gata, peta, enggak ya? Aku nggak mau on cam kalau Bang Zuma nggak on cam. Ya. Oh makin terkesima nanti Brili, udah makin asadu ya. Makin asadu lah kalau Bang Zuma on cam. Iya, Brili ini tinggal entah juga lah ya, tapi entah masih kuat dekat di Kristen, tapi dia nggak banyak bertanya tentang Islam. Ya dia paham tentang kondisi-kondisi di TikTok, mengerti dia. Tapi Brili sering kumpul sama Sair Berdarah, Sopiatul. Iya. Sama Bang Sair, Bang CP. CP. Itu penghujat loh. Ya sama kayak Abang juga penghujat. Aduh mah penghujat. Iya kan, ya kan. Enggak. Kalau bicara pakai data menghujat enggak tuh? Enggak. Ya udah. Juga pakai data loh Bang. Ayo, ajak diskusi, berani enggak? Mereka. Tapi jangan ke komal mereka lah, yo. Komal abang yo, sportif sama Bang Juma yo, bawa mereka 4 orang 5 orang. Berani enggak? Abang Brili emang jadikan momot. Apalagi? Boleh. Kalau tapi kamu buka rumah Bang Blender sama Bang Zuma datang nanti. Boleh. Boleh. Tapi sportif ya, jangan nggak sportif. Nanti aku nggak sportif loh, giliran Bang Blender mau ngomong aku mute-mutein terus. Oh janganlah, jangan gitulah. Komal kalian selalu nggak pernah sportif, satu bicara ganti-gantian. Biar jelas. Kalau Bang Zuma tinggal di mana Bang?
Agus sementara ini di Dubai. Tepatnya di desa Monte Carlo, kota terkecil di pinggiran kota Dubai. Dubai ya. Ada lagi Brili, udah jelas ya, udah jelas Brili ya. Tapi bentar lagi mau balik ke Jakarta. Oh ya udahlah, Burundi. nanti kalau Bang Zuma di Jakarta aja, nanti Sherlock, nanti aku ketemu Bang Zuma. Ya. Oke lah. Tapi Bang Blender jangan cemburu, Bang Blender. Ah, masih Oten nggak mau bang. Masih Oten nggak mau. Masih Oten nggak mau. Berat. Masuk blender udah tua itu, jangan mau. Ya, apalagi kau. Aduh ini masuk nih Oten. Ini masuk nih Oten nih. Itu penyakit. Udah jelas Brili ya, udah jelas ya. Pemahaman Brili tentang Islam itu yang tukang kawin udah jelas kan? Sampai saya udah jelas ya. Jelas sama Juma tadi. Udah. Soalnya aku juga punya saudara Ustadz loh, Ustadz. Sepupu. Muslim. Kan aku kan banyak saudara Muslim ya, keluarga Muslim. Ustadz juga pengajar juga. Iya. Terus itu pacarnya banyak. Dulu udah nikah. Ya berarti menyalahi Al-Quran berarti. Tuh. Menyalahi Carilah Al-Quran suami itu. seperti Al-Quran Bang itu. Zuma. Oh masya Allah. Jangan seperti Bang Blender. Blender kemana-mana kena kau Blender, kasian kan. Brili, abang sudah punya istri, ya kan? Tadi kan udah dikatakan nggak mampu untuk berbuat hal itu, berat. Kalaupun ditawarkan istri kamu nikah lagi, berat, nggak semudah yang dibayangkan loh. Ditawarkan langsung sama istri kamu kasih kamu nikah lagi, jantungan, berat. Bang Zuma Bang itu di Blender. bawah ada yang typing Bang Zuma. Katanya Bang Zuma Bang Blender milik ini tuh Kak Brili yang waktu kemarin open cam kan? Iya, open cam ya, iya betul. Oh, mau temen tikung, saingannya berat Bang Zuma, jadi mundur aja lah, sok lanjut aja. Tapi di bawah ada yang typing loh, katanya Bang Zuma milik aku. Ya udah kita sweet yuk. Sweet. Inilah nasibnya kalau orang duda ya. Diperebutkan kayak mainan. Apalagi Bang Zuma duda aku. Udah jelas. Hah? Jadi kan Udah, kan? Bang Blender udah Bang Blender. Iyalah, lebih menang duda lah. Udah jelas. Jadi Brili udah jelas ya Brili ya, udah jelas kan? Kalaupun ada saudara Brili itu yang Muslim, berarti sesuai itu dia melanggar aturan Islam. Dah, itu dia. Ya udah Bang, jadi kalimat penutupnya adalah nanti kalau Bang Zuma udah di Jakarta, nanti kita ngopi bareng ya Bang Zuma ya. Follow nih, aku follow Bang Iya, Zuma nih, aku follow Insya Bang Allah. Zuma nih. Ya. Jangan lupa Bang Zuma. Ya on cam lah, Oke. cuman Bang Zuma mau lihat on cam lah dulu. Masih. Cuman Bang Zuma mau lihat. Nggak mau, aku on camnya kalau Bang Zuma on cam. Nanti asadu. Banyak Aku belum pakai BH. Iya, tadi kebayangku cemana masker BH jadi masker. Kebayangku cemana itu. Enggak kebayangku BH jadi masker. Enggak Oh, kebayang. pantesan BH tetangga suka hilang, suka dipakai Bang Zuma sebelah di Enggak kebayang BH jadi masker. Tahu aja loh. Turun kau beli turun kau birigram aku tuh saingannya tuh, saingan saya itu untuk merebut Bang Zuma tuh, namanya siapa? Miss Senorita. Brili Protestan kan? Iya Bang. Oh, Protestan itu Tuhannya siapa? Ya sama aja lah Bang, Tuhan Yesus. Enggak aja. Orang tiga kok cemana? Astaga, tahan mulut, jangan sampai begaduh. Enggak begaduh. Maksudnya kan gini loh, Brili sekolah sarjana kan? Iya, aku magister Bang. Magister lagi. Coba, yang dikatakan 3 jadi 1 nggak pening bahas itu. Ayo coba, gimana? Kalau 3 jadi 1 itu Bang Blender 1, istrinya 3.
Istri lagi nggak aja. Gimana Tritunggal dikatakan esa tuh gimana? Itu secara magister sarjana loh. Coba gimana cara memahaminya? Jadi esa itu adalah satu kesatuan Bang. Contoh abang nih punya sapu lidi di rumah kan. Kalau satu helai itu satu. Kalau satu ikat nah itu esa Bang. Aduh, matilah kita. Cuman, kan seperti kan aku suka baca Al-Quran terjemah juga, di situ juga Allah bilang kami itu kan udah dijelasin tadi sama Bang Juma. Udah dijelasin tadi pertanyaan Kris Sejati tadi udah dijelasin. Udah ya. Udah, beda Ya, dia. Kalau udah dijelasin berarti jelasnya yaitu ketika Bang Juma di Jakarta, nanti Sherlock nanti kita ngopi. Udah ya Bang Blender ya. Yes, mantap sekali. Mantap kali. Nggak on cam cemana mau tahu Bang Juma jumpa ini brilian di sana tuh nggak mana tahu Bang Juma nggak aja. Tapi nanti kalau saya on cam tuh kadang-kadang Bang Blender malamnya suka nggak bisa tidur. Aduh, mak lain lah, agak lain. Jadi udah jelas ya, tapi mudah-mudahan banyak nyamuk. banyak nyamuk ya betul, banyak nyamuk. Mati lampu, banyak nyamuk, nggak bisa tidur. Ya mudah-mudahan Brili ya. Kita nggak tahu hati Brili itu, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan. Hati Brili udah tahu Bang Blender, hati Brili buat Bang Juma. Tanya Bang Juma. Tanya Bang Juma. Ya, kita nggak tahu. Jodoh itu bisa terjadi, kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Bang, jadi ini calon kakak rohaninya kita ya. Bang Zuma. Bang Brili. Iya gimana? Ogah ngopi bareng Oten. Oh enggak, Bang Zuma tuh baik loh, ngopi sama Oten, mau nggak Oten mau Bang Zuma mah. Ya nggak Bang Zuma? Iya, sering pun. Oh. Enggak, ini jadinya Kak Brili ini calon kakak rohaninya kita ini. Zuma aja nih. Iya, Kak Brili calon kakak rohaninya kita ini, iya. Yang mana? Ya Kak Brili ini yang cantik ini. Jadi Kak Brili ini calon kakak rohaninya aku gitu ya. Bang Zuma kan kakakku. Terus Kak Brili ini calon kakak rohaniku juga berarti ya. Calon kakak roh halus. Oh, roh halus. Bukan, Brili itu calon Bang Zuma. Enggak, pemahaman Brili coba tentang kami di Islam ini penghujat ketika di luar cemana tuh? Jadi kayak Bang Blender, Bang Zuma gitu kan, atau temen Kristen yang suka menghujat atau apapun itu punya agama. Itu tuh menghujatnya tuh ya cuma di TikTok aja karena penyajian hiburannya ya begitu. Tapi ketika di real life saya percaya Bang Zuma dan teman-teman yang lain atau Bang Blender atau penghujat sesama ini ya, menghujat agama ya, itu kalau di real life itu ya mereka berdampingan dengan yang berbeda keyakinan, nggak mau. Jadi menghujat itu adalah penyajian di TikTok aja, seperti itu sih. Betul kan Bang Zuma? Ya iyalah. Saya terjun di dunia apologet itu latar belakangnya bukan karena kebencian. Demi Allah yang menguasai jiwa saya. Saya itu masuk di dunia apologet karena sayang sama Kristen. Sayang kepada saudara-saudara saya Kristiani. Itu aja latar belakangnya. Cuman dalam perjalanan kadang dipertemukan dengan gorila, singa ompong, biawak kadang. Itu yang menggiring kita kadang keras. Contoh saya naik ke sini, saya ditanya Islam, saya jawab kok. Tapi kalau yang datang itu menghujat, menista ya, sebagai seorang yang memiliki agama yang mana agama ini wajib hukumnya dipertahankan sampai kiamat, kita harus keras terhadap penghujat kan gitu. Kenapa Nabi Musa ajarannya tidak sampai hari ini murni? Begitu juga Yesus tidak sampai hari ini ajarannya murni. Karena orang-orang di sekelilingnya itu adalah orang-orang beringas, orang-orang penghujat, penista, penolak ajaran mereka. Sementara Musa alaihissalam dan juga Yesus alaihissalam tidak memiliki kekuatan pasukan untuk bagaimana mereka sang murid-murid ini bisa berjuang mempertahankan ajaran itu. Mereka takut kepada musuh.
Mereka diporak-porandakan oleh pertahanan musuh, bahkan diobrak-abrik pertahanannya oleh musuh. Sedangkan kalau Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, sekalipun mereka itu kadang bolong sholatnya, ketika akidahnya yang tersentuh, maka nyawa tidak dihitung mahal. Mereka akan mempertahankan agamanya itu dengan mati-matian. Kenapa? Karena satu-satunya titipan pencipta langit dan bumi yang bisa menjadi jalan keselamatan manusia pada hari ini dan seterusnya hanya Islam. Sekarang saya mau masuk Kristen, contoh, saya ke gereja hari Minggu, saya akan berpikir yang mengajarkan saya ke gereja siapa? Saya menyembah Yesus, saya akan berpikir yang mengajar saya menyembah Yesus itu siapa? Saya makan babi, saya tidak bersunat dan seterusnya. Ini semua tradisi seperti ini, rutinitas ritual kayak begini yang ajarkan saya siapa? Yang perintahkan saya siapa? Saya tidak akan menemukan perintah-perintah itu dalam kitab suci. Kalaupun ada dalam kitab suci yang dianggap suci, Bible, saya akan bertanya lagi, Bible ini apa betul firman Tuhan? Kalau firman Tuhan, apakah Yesus pernah berfirman dalam bahasa Indonesia? Oh, ini cuma terjemah. Yang namanya terjemah sudah pasti bukan firman Tuhan, tetapi upaya manusia memahami firman Tuhan. Nah, kenapa Bible itu kadang direvisi, dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan. Karena yang disebut firman Tuhan adalah perkataan yang maha tinggi. Perkataan yang maha tinggi mustahil bisa dikoreksi, mustahil bisa direvisi, mustahil bisa dikoreksi. Kenapa Bible bisa direvisi, diperbaiki, dikoreksi, dan disempurnakan? Karena dia bukan firman Tuhan lagi, dia hanya terjemahan. Jadi masuk Kristen pun saya yang ada hanya keraguan. Lalu kemudian saya menyembah kepada siapa? Kepada Yesus. Lah, yang disembah ini kan harus Tuhan, bukan manusia. Tapi dia membangkitkan orang mati, tapi dia begini. Lah itu kan mujizat, dia kan utusan Tuhan. Utusan presiden, apapun bisa dia lakukan. Kalau ada mandat presiden, ini utusan Tuhan, membolak-balikkan dunia aja dia bisa. Membuat matahari terbit dari selatan ke timur pun bisa. Kenapa? Yesus itu wakil Tuhan. Apapun bisa dilakukan, tinggal berdoa, ya Tuhanku. Tuhan menjawab, ya hambaku, wahai anakku, apa maumu? Aku mau gunung ini dipindahkan. Pindah. Anak Tuhan. Tetapi orang yang berakal tidak akan membuat dia menyembah Yesus, karena Yesus itu hanya utusan Tuhan. Lagi-lagi aku ragu. Jadi mau kayak mana aku mau masuk Kristen? Gak bisa. Jadi satu-satunya yang harus saya pertahankan adalah mengasihi saudara-saudara saya Kristen yang ingin diselamatkan. Toh 1, 2, 3, 4 Kristen menjadi Kristen bukan karena proses berpikir. Mereka menjadi Kristen hanya karena keturunan, karena lahir begitu besar diajak ke gereja sama ibunya, main di gereja, lari-lari di gereja, sehingga mereka darah dagingnya, ingatannya, dalam pikirannya, hidup kesehariannya, dia sudah akrab dengan gereja. Maka dia telaten melakukan ibadah gereja. Padahal yang mereka lakukan itu bukan proses berpikir, hanya karena keturunan ikut-ikutan saja. Sedikit mereka melepaskan doktrin, sedikit mereka melepaskan dogma, sedikit mereka menggunakan akal dan menelaah kebenaran Islam, insya Allah hati akan terbuka dan akan menuju kepada Islam. Karena hanya di Islamlah agama yang memuliakan Yesus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus, yang mengistimewakan Yesus, yang menyebut Yesus dengan pujian-pujian, hanya Islam. Dia orang Yahudi, Bani Israel, keturunan Daud, lahir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Tapi Yesus tidak memiliki tempat di sana. Dihina, dinista, dihujat, direndahkan, dituduh, difitnah, bahkan diupayakan untuk meninggal secepatnya. Itu Yahudi. Lalu datang Kristen. Apakah Kristen ini juga adalah pemujanya? Tidak. Kristen itu memuja sosok lain atas nama Yesus. Kristen itu memuliakan orang-orang yang menghina Yesus. Iblis berupaya membunuh Yesus. Imam kepala mahkamah agama berupaya membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Kristen menerima hasil kerja mereka. Ketika iblis berkongko-kongko menghujat Yesus, sehingga apa yang terjadi? Ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, ditombak, digantung, dibunuh, dan
seterusnya. Siapa yang menerima pekerjaan itu? Kristen. Islam bagaimana? Islam menolak. Bukan Yesus kami yang ditampar, bukan Yesus kami yang ditonjok, bukan Yesus kami yang kalian telanjangi, bukan Yesus kami yang kalian tangkap seperti maling ayam, bukan Yesus kami yang kalian seret kemudian, bukan Yesus kami yang kalian tombak, yang kalian gantung, yang kalian bunuh. Bukan. Yesus kami adalah manusia suci. Dia termulia, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Pencipta langit dan bumi yang menyayanginya tidak akan mungkin mengizinkan dirinya untuk teraniaya. Jangankan kalian ludahi, untuk sekedar kalian cabut selai bulunya saja, Yesus kami tidak akan mungkin bisa tersentuh. Itu Islam datang satu-satunya komunitas anak keturunan Adam yang memuliakan Yesus. Kristen tidak. Apa buktinya Kristen tidak? Tengok lehernya Kristen. Di lehernya tergantung salib. Di rumahnya tergantung salib. Di gereja rumah ibadahnya tergantung salib. Padahal salib itu adalah konon tempat pembantaian Yesus, tempat penghinaan Yesus, tempat Yesus dikutuk. Tapi kalian kemudian menjadikan tempat penghinaan itu sebagai kemuliaan. Kalian jadikan kemudian salib itu sebagai sebuah kebanggaan. Sementara kami ketika melihat salib, kami beristighfar, bertobat kepada Tuhan kami. Kenapa? Kami tidak menginginkan Nabi kami yang mulia itu mati secara terkutuk demi untuk dosa-dosa para pendosa. Orang yang membunuh ayahnya, membunuh ibunya, memperkaos anak kandungnya, mencuri, merampok, dan seterusnya, dilimpahkan kepada Yesus kami. No, dosamu, dosamu. Ngapain dosamu kau limpahkan kepada Yesus kami? Tanggung sendiri dong. Jadi orang yang bertanggung jawab dong. Jangan menjadi pengecut. Kalian yang melakukan dosa, ngapain Yesus kami nanggung? Enak kali, ucokmu yang masuk sana sini. Ngapain kenapa Yesus kemudian yang menanggung? Enak aja. Lu dosa lu, jangan limpahkan kepada orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan, saya terjun di dunia apologet bukan karena kebencian, tapi karena sayang kepada saudara-saudara Kristen. Kalian masuk Islam, apa untungnya buat saya? Gak ada. Apa untungnya buat kalian? Jannah, surga. Kalian mendapatkan surga ketika kalian masuk Islam. Itu fakta. Tapi ketika saya kau kristenkan, apa yang kudapatkan? Ya neraka. Di mana dalilnya? Matius 7, 8, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir, banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Saya kalau masuk Kristen, oh saya yang paling jago bermujizat pasti. Karena akan saya banyak kemudian mengkristenkan orang. Kalau saya masuk jadi Kristen, banyak pengikut saya. Kalau saya masuk Kristen, dan saya pasti bisa bermujizat. Nama siapa yang kupakai bermujizat ketika saya masuk Kristen? Nama Yesus. Nah, berarti saya siap-siap aja diusir. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pokoknya kalau saya masuk Kristen, saya obati perutnya Pak Bom Bom, langsing dia. Percaya sama saya. Iya. Kalau saya masuk Kristen, saya mampu bermujizat. Kurubah bom-bom yang jelek itu jadi Tomingse. Cakep dia seketika. Wow, cakep. Karena saya sudah bisa bermujizat. Tapi apa endingnya? Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sementara kalau saya tetap Islam, apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya yang Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illa anta wa ana Rasulullah. Jelas, iman kami jelas. Begitu juga dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Apa seruan beliau? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu iman kami. Jadi Anda masuk Islam, upahnya surga. Saya masuk Kristen, upahnya neraka. Najis tralala tralili, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Bagi orang yang berpikir. Saudara-saudara Kristen saya ini semuanya, kecuali pendeta dan pastor dan jemaat tua-tua gereja. Selain daripada itu, mereka ini cuma terlanjur Kristen. Sebenarnya mereka itu suka sama Islam, kagum dengan Islam itu. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan itu oknum, tapi sebenarnya melihat orang Islam itu sholat begitu teratur, begitu disiplin,
Beliau melihat mereka melihat umat Islam bulan suci Ramadan, mereka telaten kemudian beribadah. Mereka sebenarnya itu cinta. Maghrib mereka berbondong ke gereja. Belum juga selesai beberapa pekerjaan Isya, mereka berbondong-bondong ke gereja. Balik lagi subuh jam 5 mereka berbondong ke masjid. Begitu selesai zuhur berbondong-bondong. Mereka kagum sebenarnya. Tapi karena itu tadi kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalian terjerat di situ. Berhasil nggak iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Berhasil. Mana banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Yesus? Ya Kristen. Tahu nggak Kristen itu? Kristen itu akar katanya Kristus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Nah, Kristen itu adalah nama Kristus. Jadi Kristen ini menggunakan nama Kristus. Dia akan datang dan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang contoh nih, analogi sederhana. Ketika saya menikah dalam keadaan Kristen, saya nikahlah dengan Brile ini. Adinda Brile yang cantik, aku nikahkan diriku dengan dirimu. Mudah-mudahan kelak kita masuk dalam surga menyaksikan perang naga. Aduhai. Habis itu kita punya anak. Habis itu kita punya anak. Apa yang kita ajarkan anak kita ketika dia sudah bisa berjalan? Taruhlah namanya Bacok. Bacok bolong, bangun. Iya ayah. Ayo kita ke gereja. Mau kemana ayah? Kita sama mama mau ke gereja sayang. Ya udah ayah ikut ya ke gereja. Kita ajarkan si Bacok kutu ini untuk kemudian menyanyi-nyanyi. Bapa di surga, dimuliakanlah namamu, Yesus Tuhan. Kita ajarkan anak kita menuhankan kepada Yesus. Kita ajarkan anak kita makan babi. Kita ajarkan anak kita tidak bersunat. Kita ajarkan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Bapa. Sementara Yesus mengatakan, yang bisa selamat adalah yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kita Kristen? Ada nggak kehendak Bapa agar kita ke gereja? Ada nggak kehendak Bapa agar kita makan babi? Ada nggak kehendak Bapa agar kita menyembah Yesus? Nggak ada kehendak Bapa itu. Jadi dengan kata lain, saya mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau kemudian beliau nikah denganku, aku nikahkan diriku dengan dengan seperangkap sendal jepit yang kiri semua, sah karena Allah. Nah, kan gitu. Lalu kemudian menikah kita, anak kita besar. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Namanya taruhlah misalnya nama sepatu, anak kita. Sepatu namanya. Bukan. Nama anak kita adalah Muhammad Peter. Muhammad Peter, bangun. Iya ayah, sholat subuh yuk. Begitu anak kita bangun, saya di depan, emaknya kemudian di situ berdampingan dengan anaknya yang masih kecil. Lalu kita kemudian memuji Allah. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku dan istriku dan anak-anakku memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi, dan bukan juga jalan orang yang sesat, yaitu Nasrani, dan orang yang zalim di antara mereka, yaitu Kristen. Itu doa kita di hadapan Allah. Nah, kalau kita masuk ke gereja, sementara apa yang kita lakukan di situ? Kita sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud. Anak kita sunat. Galatia 2 nomor 21. Yesus sunat. Puasa. Yesus puasa. Yesus syahadat. Semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah buah-buah dari pengajaran Yesus alaihi salam. Nah, ke gereja. Ngapain ke gereja hari Minggu? Siapa yang disembah di sana? Yesus. Alamak. Sebenarnya yang kita sembah di gereja, kalau kita ke gereja itu bukan Yesus. Yang kita sembah di gereja itu adalah Dewa Horus dalam nama Yesus. Karena Yesus yang asli mengajarkan ibadah Sabtu, menyembah kepada Elohim.
Elohim itu adalah Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub, pencipta alam semesta. Nah, kalau kita jadi Kristen, seketika kita melantik si Kristus ini menjadi Tuhan. Sementara Kristus yang asli ketika datang sibuk mengajar muridnya hanya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Yesha. Tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, nggak ada itu. Nah, inilah kemudian sekali lagi saya katakan, Bang Sumat terjun ke dunia apologet bukan karena benci kepada saudara Kristen. Wallahi, saya punya kakak angkat yang sangat saya sayangi. Sampai hari ini, kalau saya jumpa, saya peluk, saya ciumi, saya menangis. Ya, karena sangat-sangat sayang sama beliau. Kemudian, datangnya saya, hadirnya saya di tengah-tengah saudara-saudara, itu murni karena kecintaan. Cinta terhadap Islam, cinta terhadap orang-orang Kristen yang ya, siang malam kemudian mereka beribadah, melakukan prosesi ibadah, tapi tak ada landasan dasar firman Tuhannya itu nggak ada. Hanya doktrin dari Barat, semata-mata. Nah, oleh karena itu saya terpanggil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka orang-orang Kristen ini kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Wabil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Ya, itu yang saya lakukan. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, saya harus keras. Nah, orang-orang zalim ini sudah tahu salah, ngotot. Sudah tahu sesat, ngotot. Contoh misalnya, sampai kuda bisa sikat gigi sendiri. Orang Kristen kalau ditanya, siapa yang memerintahkan kalian beribadah menyembah Yesus? Tak akan pernah ada yang bisa menunjukkan. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri, tidak akan pernah ada. Nah, itulah fakta real, bahwasanya prosesi keagamaan yang ada di Kristen tidak diperkuat oleh dalil dan perintah. Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi, tidak ada pengasahan dari Yesus. Kalau Islam Nabi Muhammad yang mengajarkan. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen, siapa yang ngajari Kristen? Nggak ada, kecuali Paulus. Inilah mungkin yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, khususnya kepada beliau. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pemikiran atau renungan kemudian ke depannya untuk memilih mana jalan yang sesungguhnya diridai dari pencipta langit dan bumi. Demikian. Selamat pagi. Nah, inilah Brili. Ini contoh Brili. Nah, ini Brili. Ini contoh nih. Nah, ini. Ini contohnya ini. Nah. Selamat pagi Muslim. Tengok. Padahal di sini sore, dia di Indonesia nih, sore di sini. Dia pagi kan udah gila kan? Pagi katanya. Padahal di sini udah sore dong, mau malam belum di sini. Dia pagi. Kayak gini lah. Zuma, kau bilang Yahudi sesat, tapi kau samakan akidahnya sama Islam. Kau samakan Zuma. Kau bilang Yahudi sesat, kok Tuhannya kau samakan dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Anda paham? Anda ngerti? Anda paham? Anda ngerti? Jangan mute lah Kance. Anda paham? Anda ngerti? Ya, kau jelaskan. Anda ngerti? Anda paham? Anda paham? Anda ngerti? Ya, coba dijelaskan. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Bahkan dalam setiap salatnya umat Islam itu memberkati keturunan Abraham alaihissalam. Abraham alaihissalam keturunannya kemudian ada dari Yahudi, ada dari Nasara. Makanya dikatakan siapapun yang beriman kepada Allah, dari Yahudi, dari Nasara, dari Sabi'in, Allah tidak merugikan kepada mereka sedikit pun. Jadi itu kaidah dalam Islam. Itu kaidah. Jadi Yahud itu keturunan Ibrahim. La haula wala quwata illa billah.
Lalu Yang siapa keturunan lagi yang disebut Ibrahim. Yahudi dan Nasara? Siapa Ya. lagi? Ketika Yang kemudian Al-Quran disebut mengatakan Yahudi dan wasabiha Nasara Ibrahim ada di bani wa At-Taubah Yaqub 30. ya bani ya innallaha astafa lakumuddin Yahud fala tamutunna illa wa antum muslimun. Uzair anak Allah. Ya, Orang-orang itu tidak Yahud semua Yahudi ini mengatakan itu. Tahu saya tahu. Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah Al-Maidah, di antara mereka ada yang ingkar kepada Allah, di antara mereka ada yang kemudian ingkar terhadap janji-janjinya kepada Allah. Namun sebelumnya apa kata Allah? Siapa yang mereka Walaqad ingkar di situ? akhadallahu mitsaqa bani Israil Orang-orang wa ba'atha Bani minhum Israil. 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Memang ada kaidah kepada siapa Yang kemudian Allah ingkar mengatakan itu Bani Israel, Yahud itu millah. Tunggu, jangan Anda kemudian lari ke sana. Tunggu dulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Bani Israil itu adalah anak-anak Nabi Yakub yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah yang tadi yang saya katakan kepada saudara. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang mendapatkan petunjuk kemudian dari Allah, mereka lah yang tadinya Allah mengatakan inni ma'akum. Apakah Anda tidak pernah membaca dalam Al-Quranul Karim bahwa orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'in, siapapun, nah tuh, siapapun yang beriman kepada Allah, siapapun di antara mereka, artinya Muslim. artinya, Siapapun yang beriman pada Allah itu Muslim. Nah, sekarang Bukan ada nggak orang Yahudi bukan yang disebutkan di situ? Nasrani. Disebut nggak orang Yahudi di situ? Saat Disebut orang tidak? Yahudi beriman disebut pada tidak? Allah itu Muslim. Itu pintar. Nah, itu pintar. Yahud itu bukan kaum, tetapi milah. Orang Yahudi, ketika orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Allah, memang betul mereka Muslim. Sama nggak Tuhannya? Ku tanya dulu samamu. Orang Yahudi yang Muslim, sama nggak Tuhannya dengan umat Islam? Sama nggak? Orang Yahudi yang sudah yang Muslim mualaf disebut Muslim. Sama nggak? Saat itu dia kan Muslim pintar. itu Allah. Tetapi saat dia bermilah Yahud berbeda Tuhannya. Oh, salah. Yang salah disembah anda, berbeda. Salah Anda, salah. Ada nggak dalilnya siapapun yang orang-orang kafir yang beriman kepada Allah? Ada nggak dalil seperti itu? Nggak ada. Ada perintah seperti itu, ada nggak di situ? Di ayat itu ada nggak? Orang-orang kafir yang beriman kepada Allah akan masuk ke dalam surga. Ada nggak kayak gitu dalilnya? Nggak ada. Karena yang dikatakan yang beriman itu Muslim. Lah, kenapa orang Yahudi kemudian diselamatkan? Siapapun yang beriman di antara orang Yahudi. Ayo. Yang bermualaf, yang bermuslim itu bermualaf, yang diselamat. Bermualaf. Bukannya orang Yahudi itu sendiri. Di mana dalilnya yang bermualaf? Di mana dalilnya? Orang Yahudi yang Al-Baqarah 62 ya, di Al-Baqarah. Oke, kita bacakan. Oke. Kita bacakan Al-Baqarah ayat 62. Kita bacakan kemudian dalilnya. Ada nggak di situ dikatakan bermualaf? Kalau tidak ada berarti Anda itu adalah aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu. Orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi itu disetarakan di situ, tuyul. Tidak ada orang kafir disebutkan di sana. Orang beriman, orang Yahudi, wan Nasara, was-sabiin, man amana billah. Siapapun di antara kelompok yang disebutkan ini beriman kepada Allah, apa kata Allah? Mereka adalah orang-orang selamat yang tidak dirugikan. Kamu menyetarakan mereka dengan orang kafir, itu namanya bahlul. Oh, jelas. Orang-orang Jadi beriman. Berbeda kita. Orang-orang dengar, orang-orang beriman, lalu kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, wasabiin, man amana billah wal yaumil akhir, wa amal, dikatakan oleh Allah, wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim. Mana kata muslimnya di situ? Mana kata muslimnya? Dibalut Di ayat itu dibalut oleh Allah dengan kata man amana billah. Siapapun di antara mereka
yang beriman kepada Allah. Ada nggak kata kafir? Aduh, jangan main. Ya ayyuhal kafirun. Ada nggak? Ada nggak seruan kepada orang kafir? Siapapun di antara orang-orang kafir yang beriman kepada Allah. Hah? Ada? Nggak ada seperti itu. Kenapa? Karena kafir ya kafir. Tapi kalau Yahudi itu ada di antara mereka yang beriman kepada Allah. Itulah kamu kesesatan berpikir. Kebencianmu terhadap diskusi. Kebencianmu terhadap Yahudi itu tanpa alasan tuh. Al-Quran sendiri yang mengatakan, ayat yang kau bawakan itu mengatakan. Nah ini dayang-dayang. Walladzina hadu wan nasara. Kutanya dulu sama kamu. Kenapa Yahudi dan Nasara dan orang beriman? Jangan curhat. Kenapa di mute? Coba, kenapa orang beriman disetarakan dengan orang Yahudi dan orang Nasara dan orang Sabi'in, dan di situ tidak disuruh kafir? Kenapa? Longor. Ini orang-orang yang Kristen ini benci kali kepada orang Yahudi. Sementara Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim mengatakan, ini ma'akum. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Aku benci kali kau. Sama seperti orang kafir. Kita nggak boleh membenci orang kafir itu. Selama orang kafir, orang Kristen itu tidak memerangi kita. Siapapun dari antara orang-orang Kristen yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada Nabi Muhammad, maka jatuhnya statusnya memang Muslim, tuyul. Kamu itu karena kebencianmu terhadap orang-orang Yahudi, entah apa-apanya kau itu, benci kali sama orang Yahudi. Kau punya rekan bisnis yang ngutangin kamu sampai kamu nggak bisa bayar. Dalam Quran. Sampai kau benci. Apa? Kenapa dalam Al-Quran? Kenapa dalam Al-Quran? Bujang lapet. Kau kalau diskusi tunggu diam kau. Oke, kau udah kalau nggak menurut kau, hak cuy buka mulut kau. Cuy. Nah itu mah kau, mampus kau kan, mati kau. Kau pikir nggak aku minta ludahi kau, kita tahu kau. Nggak bagus. Jangan bang. Enggak boleh. Jadi dia enggak boleh kita meludahi sebenci apapun. Jangan dengarkan saya dulu. Enggak boleh kita meludahi. Meskipun kita itu sebenci apapun sama lawan diskusi itu, kita enggak boleh. Kecuali campur dahak. Kalau cuma ludato itu enggak boleh. Pamali kata orang. Pamali, benar coba diulang Bang Benar. Dahak. Pamali. Enggak. Ini Komal bukan ternak kandang babi. Kau bicara satu-satu. Jadi gimana mau di-mute? Bagaimana orang mau mendengar? Longor. Gitu kalau diskusi. Kalau Bang cuma bicara, kau bicara, siapa yang mau didengar? Makanya kau di-mute. Bujang juga kau memang. Enggak dulu aja lah kau. Diskusi satu bicaranya. Berdebat boleh, tapi tetap ganti-gantian berbicara. Berdebat tuh gitu. Ini enggak dua-dua bicara kau. Di-mute lah kau. Brili. Jadi ada keadaan. Iya Bang Blender. Iya, ada keadaan orang-orang yang hanya benci kepada Bang Suma, membutakan dirinya untuk kemudian memahami keadaan umat terdahulu. Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ada keadaan Allah menyerukan mereka ahli kitab itu mencampur adukkan. Nah sekarang kalau Anda beriman kepada Quran, ini utamanya yang pembenci-pembenci Bang Suma, kalau Anda beriman kepada Al-Quran, berarti Anda harus beriman adanya kitab yang isinya itu dicampur adukkan antara firman Tuhan dengan karangan mereka. Keadaan ini harus terjadi. Kalau tidak, Anda menggugurkan kebenaran Quran. Nah sekarang posisi kitab yang dicampur adukkan itu Anda harus akui ada. Mana itu? Jadi Anda tidak boleh mutlak membenci secara hakiki kepada orang-orang di luar Islam. Nggak boleh. Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW ketika datang, apa titah yang dibawa kemudian? Apa pengajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa
ketika datang kemudian diutus di tengah-tengah di tengah-tengah manusia, termasuk kepada Bani Israel. Bukankah Allah mengatakan Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan? Nah, mana kitab itu? Mana kitab itu? Harus ada dong. Jadi jangan Anda itu karena benci kepada Bang Suma, Anda membatalkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Berarti kedatangan Nabi Muhammad adalah menjelaskan isi kitab dari kitab yang mereka sembunyikan sebagian. Jadi gimana ya? Jangankan Anda benci kepada saya, maka selama-lamanya Anda benci kepada umat terdahulu. Cuman kita tidak bisa kemudian berkiblat kepada mereka. Enggak. Al-Quran sudah sempurna. Jadi biarkanlah kemudian pola hidup kita ini bertetangga dengan orang-orang yang beda akidah. Kan membabi buta membenci orang. Seakan-akan Anda itu benci kali sama Yahudi. Oke. Ya. Wah, ini alhamdulillah jumpa lagi, rindu saya dengan Bang Zuma nih juga ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kerinduan saya tadi sudah alhamdulillah sudah terhapus mendengarkan Ucok yang bercabang. Oh, nggak ada bercabang ya Ucok tadi ya. Iya. Udah lama nggak bersua. Ya Ustaz Arif juga sini, Ustaz Arif. Ustaz Arif juga. Assalamualaikum, Ustaz Arif. Ya ini tidurnya tidur nih. Ustaz Arif. Woi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oh iya. Oke, baru bisa apa tadi? Assalamualaikum. Lanjut. Yuk, oke. Viro. Oh, Kristen lah. Oh iya. Silakan. Ada yang terbang gitu. Pasti. Kenapa selalu kalian di pasar ya kalau diskusi ya? Cemana gitu, bising gitu. Bang Blender, izin dulu ya. Gimana ini? Aku izin dulu sama Papi Zuma. Aku turun dulu ya, mau beli Papi siang. Papi Zuma. Aduh. Papi Zuma. Papi. Aduh. Kepikiran kali ya. Iya, Mami. Mau beli makan siang agak jauh dari kosi. Nanti aku DM Papi. Iya. Nanti kalau sampai di Jakarta informasikan ya. Iya. Nanti aku DM ya. Nanti kalau kamu sudah ada di Jakarta ya. Iya, baik. Iya, Mami. Mati Mija, balas ya anak. Bahaya ini. Bahaya ini, Grundo, bahaya ini. Nanti kita karungin. Papi dia bilang. Bang Blender. Kita bawa ke lebih panjang aja, kita karungin. Tapi kalau aku ketemu Papi Zuma, yang lain nggak boleh pada ikut. Wah, ngatur Bang Blender. Hanya kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kami doakan Brili mendapat hidayah dari Allah ya. Oke? Itu pertama kami doakan dulu. Amin. Alright? Ya, itu yang kami upayakan. Kami doakan semoga Brili dapat hidayah. Oke? Amin. Nah, aku pergi makan siang dulu ya. Sih, ya. Bye, Pak Zuma. Ya Allah ya Karim.
Ganteng kali bang. Ganteng. Lapar aku dari tadi. Dengar suara Papi Zuma, aku langsung mendadak lapar. Padahal Ini- aku dari kemarin. Ini kalau lagi pakai hijab nanap ini makan. masya Allah. Masya Allah, iya. Iya, Sekarang ini kalau pakai hijab ini Bang coba. Blender. Kemarin udah pakai hijab dia. Udah pakai hijab dia kemarin. Setor KTP. Ada keser KTP. Iya udah pakai hijab kemarin dia, ada hijabnya. Mam Brili janganlah nanti jadi Diam dulu Piro. Diam dulu Piro. Udah hakim lagi. Ajo Pansa kalau nggak dapetin Burunda, ada adiknya, tenang. Kalau nggak ke Jakarta ke Bandung aja mampir ya. itu kau dijadikan istri-istri kayak Bang Zuma itu. Udah panas Oten. Sudah dibahas dari tadi sudah dibahas. Gelisah Oten gelisah. Gelisah. Apa? Soalnya Bang Zuma nggak bisa bantat. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Udah lagi bahas itu, ini lagi bahas si Jo Pansa mau ke Jakarta. Apa kau ini panas sekali. Nanti jadikan istri-istri kamu di situ. Jadi ngatur. Ya lanjut Kak Jo Pansa. Bang Zuma, nggak mau bahas lagi 1 Tesalonika 4 ayat 4? Aduh mak. Kabur dia. Kabur. Nggak ada kabur jatuh. Kau kabur pula. Kabur. Nggak kabur, nggak aja kau. Dia Iya. memang kabur. Dia memang nggak mau bahas tentang 1 Tesalonika 4 ayat 4. Oke, silakan. Gimana? Zuma. Udah keluar kabur. Lagi. Gimana? Zuma. Iya gimana? Iya. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Oke, kalau kamu bisa menemukan kata perempuan dan kata istri di situ, saya Oke, aku tutup baca. apologet Islam Indonesia. Oke, aku baca ya. Aku baca. Iya, 1 Tesalonika iya. 4 ayat 4. Aku baca. Supaya Iya, kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan Iya. dan penghormatan. Apalagi yang kurang ini. Oke. Kamu Sekarang kalau kata lagi- istri dalam bahasa tunggu. Kata istri dalam bahasa Yunani apa? Bentar. Hendaklah Kata istri. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan Iya. menjadi Itu istrimu bahasa sendiri Indonesia. dan hidup Itu di dalam bahasa pengudusan dan Indonesia. penghormatan. Itu bahasa Indonesia. Kitabmu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti di Indonesia. Itu diawali ketika Belanda datang membawa kitabmu di Indonesia ini abad ke-17. Iya, Oke. diterjemahkan. Nah, Tapi sekarang Ibrani dan Yunani jelas. original Apa teks sih? kitabmu itu kalau nantang diskusi sama saya kok adem-adem aja di situ. Duduk yang Ada waktu cantik. di sini. Ya, Dengar, gantian loh, Viro, gantian. Giliran saya berbicara kan? Giliran saya kan? Oke, silakan. Atau Anda masih mau bicara? Oke, baik. Silakan. Oke. Orang yang bodoh alias bahlul yang tai lalatnya sebesar bola kasti di bibir boleh kemudian berbicara seperti pola yang kamu gunakan. 1 Tesalonika 4 nomor 4 nih, dengarkan bunyinya ya. Memang dengarnya bagus, mendengarnya memang. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Memang cantik kedengarannya, tapi itu bahasa Indonesia, Cak Ayu. Di dalam diam dulu. Dalam original teksnya itu tidak ada kata seorang perempuan. Yang ada di situ adalah skewos. Skewos dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya benda-benda. Bukan perempuan. Kalau perempuan itu Cak Ayu bahasa Yunaninya guneka atau gune. Masih kekeh dengan dia benda-benda. Ya Allah ya Karim. Sekarang kitabmu itu aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Astagfirullah. Bang Zuma. Saudara, Bible saya bentar. Ini giliran saya loh. Saya mohon Anda jujur. Ya, Ini pertanyaan giliran saya sederhana. loh. Giliran Kitab saya Anda loh. itu aslinya bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Dengerin saya. Makanya aku jawab. Ya. Dengerin. Oke. Terjemahan kitab yang udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sumber katanya berasal dari Ibrani dan Yunani, jelas. Yunaninya itu skewos. Skewos itu artinya benda-benda. Masalahnya kamu yang nggak ngerti tentang arti di dalam original teks 1 Tesalonika 4 ayat 4. Kok jadi saya nggak ngerti? Oke. Anda yang ngerti. Oke, Anda yang ngerti. Sekarang tolong tunjukkan seorang perempuan dalam bahasa Yunaninya apa?
Gini aja cuma, kamu perhatikan cuma, aku mau perhatikan aku lagi sama kamu. Boneka. Supaya kamu masih itu bahasa Indonesia Cak Kangkung. Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Bentar dulu dong, kan kamu yang bilang sama saya kemarin. Natali, sebentar. Woi, kau diam dulu, Tunggu. Ini sekalian kita bongkar kelemahan Kristen ini di sini. Jangan di mute dong. Ya, tunggu dulu. Ini kan yang asli ini pakai data ini. Di dalam Bible ada perintahnya di dalam Kristen. Ya, buka ada data, perintahnya dalam Kristen menikahi hanya seorang istri saja, ya kan? Aku itu nggak ada. Sama dia. 1 Tesalonika. Itu nggak ada. Nggak ada. Ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Natali monitor Natali. Kalau bahasa Indonesia iya. Ini ya modal cowok. Kan itu dibuat-buat aja ya untuk nipu lawan. Dibuat-buat katanya. Original teks kitabmu itu nggak ada kata seorang perempuan. Nggak ada. Cuma dengerin ya. Salah terjemah kitab kau itu. Mana yang lebih oten percaya? Kamu atau para pakar bahasa? Jangan percaya saya, Tuyul. Menerjemahkan kitab. Jangan kau percaya saya. Jangan kau percaya saya. Jangan. Tapi percaya kepada ori teks kitab kau yang harus kau percaya. Jangan percaya saya. Memang original teks itu menceritakan tentang hal yang sama seperti yang telah diterjemahkan di dalam Bible-nya orang Indonesia. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Ya. Bentar. Ayat berapa, Gurunda? 1 Tesalonika 4 nomor 4. Udah janju loh, Bu Suma. Lehermu diapain? Kamu bilang itu? Kamu penggal leher saya, bawa pulang ke gereja. Bikin sok saudara. Bikin konro. Bikin konro. Tapi kalau tidak ada gimana? Aku udah buktikan. Apa konsekuensinya? Bagaimana mungkin tidak ada sementara ini? Aduh, aku baca kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Oke, aku baca lagi. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi. Ya, dibesarkan Dinda Temon ini. Jangan di mute lah. Gimana sih? Di Alkitab Sabda paralel. Mana sih ini kok di mute? Yang ini ya Sabar saudara, sabar. Apa konsekuensinya kalau ternyata nggak ada? Berarti agama Kristen ini memang agama iblis, oke? Agama iblis. Iblis itu penyesat. Aduh. Iblis itu penyesat. Nah, coba tunjukkan. Coba deh. Tunjukkan 4632. 4632. Seorang istri, seorang perempuan. Seorang perempuan nih, semua mata memandang melihat ini. Seorang perempuan. Apa artinya seorang perempuan di sini? Seorang perempuan dalam bahasa Yunani-nya apa? Bentar. Seorang perempuan aja yang diklik deh. Jangan klik semua. Apa ini? Kok diklik semua? Seorang perempuan yang ini ya. Seorang perempuan. 4632. 4632 yang ini. Seorang perempuan diklik. Ya. Ini artinya? Kok sering? Benda. TB benda, barang, alat, ya, sering barang, milik, bejana, piring, buyung, benda-benda. Gitu. Ya, jadi artinya adalah benda-benda. Perlihatkan. Benda-benda mana benda? Perlihatkan. Tuh benda itu benda. Nah, tuh. Barang. Benda. Nah, terus menjadi istrimu. 1438. Jadi bukan seorang perempuan ya, tapi benda. Di sampingnya. 1438. Tahu artinya apa? Diri sendiri, bukan seorang perempuan, seorang istri, bukan. Menjadi istri. Bukan menjadi istri. Menjadi istri enggak di situ? Enggak, diri sendiri, Gurunda. Nggak ada menjadi istri, nggak ada. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah supaya kamu masing-masing mengambil benda menjadi dirimu atau menjadi sendiri dan hidup dalam pengudusan dan pengorban. Makanya di Kristen itu bisa mengambil benda untuk jadi istri. Ada yang memperistirkan ya termos es, asbak rokok, ada anjing, ada laki, semua boleh. Ya tidak ada di situ seorang. Matamu suwe. Itu bahasa asli kitab lo. Makanya saya katakan kau itu agama penyesat.
Lain di asli, lain di terjemah. Aslinya mengatakan A, diterjemahnya menjadi K. Konyol. Itu penyesat. Al-Quran mengatakan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kalian ini saudara-saudara setan, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Kau mengajak manusia untuk mendurhakai Tuhan dengan memanipulasi kemudian Bible yang bukan firman Tuhan semakin hancur. Ini fakta, ini real, ini kenyataan di tengah-tengah kita, bukan di karang-karang. Nanti suatu hari anak-anak kita akan berbicara, dulu ada seorang Kristen hidup di tahun 2025 bernama Piro. Ngotot mengatakan di kitabnya ada kata mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Padahal di situ ada orang ganteng juga namanya Bang Suma sudah menunjukkan bukti valid. Tak ada kata itu dalam bahasa aslinya. Hanya ada di Indonesia aja kata-kata itu muncul untuk menipu umat Islam yang ada di Indonesia sekaligus menipu jemaat-jemaatnya sendiri. Itu fakta, itu real. Nah, gimana? Saya mengatakan itu taruhannya. Kalau ada, ambil leher saya, penggal, bawa ke gereja. Kalian boleh makan sama apapun. Tapi kalau tidak ada ternyata, apa yang terjadi? Saya boleh mengatakan agamamu agama setan. Adil kan? Adil. Karena yang menyesatkan itu hanya setan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kalian menggenapi. Kenapa ada editan-editan seperti ini? Demi untuk menjajakan nama Yesus. Iblis yang bersembunyi di balik nama Yesus. Itu Yesus sendiri mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka banyak orang ini akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang memakai nama Yesus menyesatkan manusia? Ya kalian, lembaga kalian, gereja kalian, pendeta pastor kalian, jemaat kalian, pendebat-pendebat kalian. Itulah mereka sang penyesat, barisan sang penyesat yang ada di antara manusia-manusia benar, yaitu Islam saat ini. Apa yang bisa kamu ajukan? 1 Tesalonika 4 merembat Bang Suma. Pret. Kamu belum lahir, Bang Suma dan tim udah tahu dalil itu. Jadi jangan kok so cantik, so paten. Bible itu membantu setan menyesatkan kalian. Paham? Biblemu itu alat setan untuk menyesatkan kau dan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Berterima kasihlah kepada para apologet Islam yang hadir membuka tabir kesesatan yang ada yang hadir di tengah-tengah kalian itu sendiri. Kalau bukan kami, pendeta mau membongkar ini, gak mungkin. Pastor ingin membuka ini, gak mungkin. Sudah. Ya udah, silakan dibesarkan. Nah, besarkan beliau. Ayo. Sekali lagi siapkanlah lehermu ya. Iya, silakan. Silakan. Mana? Ya. Mana? Paling tajam lah. Siapkan lehermu. Kamu bisa baca ini enggak? Coba kamu bisa. Baca ini. Coba dibaca. Nah, apakah mana tua? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Pertanyaan saya. Tua mana? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Bisa baca enggak? Supaya kamu masing-masing. Terus apa itu? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan dan menjadi seorang perempuan. Ya, terus menjadi istrimu. Ya, ada berapa perempuan? Satu perempuan. Ya, satu. Ya udah, satu, ambil pisau. Iya. Silakan. Sekarang yang mana yang betul? Sekarang mana yang betul? Ya udah. Sekarang siapa yang betul? Udah, ambil pisau. Sekarang siapa yang betul? Silakan. Silakan. Sekarang mana yang betul? Kitabmu ini yang bahasa Indonesia atau bahasa Yunaninya, mana yang betul? Asumsi kamu. Mana yang betul? Ini yang betul. Asumsi kamu itu. Mana yang betul? Asumsi kamu itu dari Inggris. Mana yang betul bahasa Indonesia? Silakan. Atau bahasa Yunani? Mana yang betul? Piro, dengar ya. Berbeda. Bahasa Indonesia yang betul. Piro itu berbeda, Piro. Bahlul.
Itu berbeda, Piro. Itu berbeda. Yang originalnya dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Paham kok, Piro? Jadi sekarang kita uji mana yang benar. Ya, jadi kau jangan berpaku di situ aja, jangan bertumbuh di situ aja. Buktikan omongan Zuma lo. Lo itu udah disebutkan tadi originalnya ditunjukkan Temon. Dia udah baca lo. Dia udah baca. Yang ditunjukkan Temon itu originalnya. Mengambil seorang perempuan menjadi Piro, dengar, Piro. Yang ditunjukkan Temon itu originalnya gitu loh. Jadi sekarang mana yang mau diikutin? Temon aja ini originalnya benda-benda. Oke, emang terjemahan ini nggak diambil dari original teks. Ya iya salah loh, salah. Yang salah itu kalian bukan. Kau yang salah Longor. Mana yang lagi salah? Ada berapa ribu kesalahan di LAI itu? Itu pengakuan pendeta sendiri. Woi. Mana berbeda kok? Ya, siapa? Jadi mana yang mau yang beri petunjuk? Mana yang lagi salah? Mana? Saya hanya memberi peringatan aja. Zuma, kamu perempuan atau laki-laki Zuma? Tepatin dong apa yang kau omongin. Enggak. Dong. Saudara, kok enggak? Bagaimana mungkin kamu ingin menghukum seseorang dengan dalil palsu? Untuk dijadikan istri. Itu dalil palsu itu, Tuyul. Bagaimana kau bisa menghukum saya dengan pasal-pasal kepalsuan? Gak bisa. Hanya orang bahlul yang bisa menetapkan satu hukum kepada orang dengan menggunakan undang-undang kepalsuan. Undang-undang palsu yang kau tunjukkan itu. Harus tunjukkan ori teksnya. Ternyata kamu secara tidak sadar menunjukkan betapa bobroknya kitabmu itu. Betapa hancurnya kitabmu itu. Sebuah kitab yang dianggap suci, sebuah kitab yang bermasalah, maka pastinya agama itu bermasalah. Ketika agama itu hancur, bermasalah, maka agama itu bermasalah. Itulah yang terjadi dalam agamamu. Adikku teman, bisa nggak ditunjukkan secara akurat seperti dia menunjukkan kata-katanya itu besarnya gitu bisa dibaca. You menunjukkan dalil tapi kecil, nggak bisa dibaca. Ambil kamu udah baca loh, supaya kamu masing-masing. Sementara yang kita hadapi ini adalah kerah yang bertubuh manusia. Nggak bisa dia baca kalau kecil gitu. Kalau namanya pembohong ya tetap pembohong, kebiasaan begitu. Kalau memang berdusta ya berdusta. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Inilah yang dikatakan Al-Quran kan. Makanya jangan mengucapkan segala sesuatu jika kamu tidak bisa walladzina amanu wa ma yakhla'una illa anfusahum wa ma yas'urun ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang bahlul, orang-orang jahil, orang-orang tolol, bodoh, bahlul, dongok, berdaki, krinyol, dan hidup lagi banyak utang. Nah inilah yang dimaksud Quran tuh. Siapa yang punya utang matinya nggak dibayar? Bahlul, sombong, tolol, siapa yang udah metong tapi masih meninggalkan? Idiot. Siapa yang udah metong tapi idiot, tolol. Nah inilah yang dimaksud. Siapa yang udah metong tapi meninggalkan hutang? Siapa? Ya kamu lah itu. Aku katanya. Kamu lah itu. Aku lagi meninggal. Utangmu apa? Utangmu apa ketika kamu meninggal? Kamu lupa menurunkan Tuhanmu dari pohon. Masih menggantung Tuhan kau itu. Kalau kamu gentle, kamu tepati janji kamu. Enggak terbaca deh, enggak terbaca Dinda Temon. Ya, nggak bisa terbaca, percuma aja. Di-kick ya kan? Di-kick lagi kan? Ya pasti di-kick, ya kan? Udah, Piro, nanti kau kuki ya Piro ya. Aku yang ngiki kau, nggak usah kau bilang ancam-ancam. Kuki kau, kenapa rupanya? Aku ludahi. Gini dengar kau Piro ya, Kau dengar dulu. Bagaimana mungkin kau nggak diki? Diam kau dulu, nggak kuki kau. Nggak usah kau ancam-ancam. Ya, itu berbeda terjemahan dengan originalnya berbeda. Contoh, bahasa Inggris isinya God. Aturan terjemahannya kan bahasa Indonesia Tuhan, tapi tidak. God diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manusia, kan salah itu kan. Nah seperti itulah tadi dia. Paham kau? Jadi sekarang mana yang benar? Oke begini aja, Bang Zuma, kamu jangan pakai teks bahasa Indonesia, kamu pakai teks aja bahasa Indonesia, Bible-nya bahasa Inggris. Coba apa keterangan di dalam 1 Tesalonika 4:4? Coba untuk membuktikan. Saya masih mengedepankan bahasa Yunani. Karena original teksnya itu bahasa Yunani. Kita nggak pakai bahasa Indonesia. Kita pakai aja teks bahasa Inggris.
Kamu kenapa nggak pakai bahasa aslinya? Terjemahan bahasa Inggris, bentar dulu Juma. Kenapa nggak pakai bahasa Yunaninya? Kenapa? Ya, sabar dulu dong. Coba kamu tanya dulu. Bible-nya dengan bahasa Inggris. Kenapa kamu nggak mau pakai bahasa aslinya? Kenapa? Dong. Katanya mau diskusi yang baik. Dengarin saya bertanya. Ya, kenapa kamu nggak menggunakan bahasa aslinya? Oke, kita jangan pakai bahasa Indonesia Juma ya. Oke. Bahasa aslinya kenapa? Ada terjemahan yang sumbernya dari kenapa harus pakai terjemah? Kenapa? Ke dalam bahasa Inggris. Kenapa nggak mau pakai bahasa aslinya? Supaya bisa membuktikan sama kamu bahwa terjemahan bahasa manusia separuh babi. Kenapa kamu nggak mau menggunakan bahasa aslinya kitabmu? Kenapa? Kamu malu? Menerjemahkan arti yang sama. Kenapa harus terjemah? Kenapa bukan bahasa aslinya? Kenapa bukan aslinya aja? Kenapa nggak pakai aslinya aja? Kenapa? Itu sudah muncul tuh aslinya tolol, bahlul. Inilah kalau manusia lahir dari sperma babi ya gini. Maaf Pak Kiai, maaf Pak Kiai. Illal ladzina zalamu minhum, itu yang kubawa. Hari ini juga udah ini nih bahasa aslinya nih. Ini apa ini? Benda, bukan seorang, tapi benda. Kembali ke seorang menjadi istrimu. Ada nggak kata istri di situ, Dek? Nah, coba mana coba. Biar semua tahu. Orang Kristen yang masih bisa diselamatkan tahu. Nah, coba. Menjadi istrimu. Berapa? Yang di sampingnya itu loh, Dek. Berapa itu? 34 ya? 34. 38. 38 sendiri. Nah, sendiri. Kita besarin dulu soalnya ini oten-oten agak. Nah, ini harus besar kali guruna oten-oten, matanya ampun. Iya, betul. Gedein aja lah. Nih, sendiri itu. Apa bahasa Indonesianya? Sendiri. Parah kali, Bang.